Ya, puji Tuhan. Selamat sore, Shalom Bapak Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Yang kemarin liburan katakan amin. Ya. Ada sukacita Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh ada kembali bersama-sama di dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan April, kita memasuki minggu Paskah Bapak Saudara sekalian. Jadi sepanjang bulan ini kita akan bahas tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan Paskah, ya, hal-hal yang ada kaitannya dengan peristiwa atau momentum yang sangat penting dalam kekristenan, ya. Mari kita buka Alkitab kita dulu, baca sama-sama ayat yang tadi kita baca tadi pagi di dalam Keluaran pasal yang ke-12 mulai ayat 29. Kita akan baca semua ayatnya. Keluaran 29 ayat Keluaran 12 ayat 29, ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Terus 30. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing domba dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Terus lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itu, malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel, turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara sekalian, tadi pagi memang kita sudah bahas hal ini, bahwa bagaimana bangsa Israel itu mengalami yang namanya perbudakan. Bangsa Israel dibuang di tanah Mesir, dan itu berlangsung dengan kurun waktu yang sangat panjang. Berapa tahun? 430 tahun. Bapak Saudara sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana adat, bagaimana kebiasaan, bagaimana budaya orang Israel, ya, yang tadinya mungkin seperti ini tiba-tiba dipindahkan ke suatu tempat di Mesir di mana mereka diperbudak. Dan saya percaya mental mereka sudah terbentuk seperti mental orang-orang yang diperbudak, ya, mental orang yang ditawan. Dan tentunya Bapak Saudara sekalian, di dalam kehidupan orang-orang Israel yang ada di Mesir, mereka tidak sebebas ketika mereka ada di Israel, dan mungkin mereka juga ditindas. Mereka mengalami yang namanya diperbudak. Tidak ada hal-hal yang, kalau yang namanya budak Bapak Saudara sekalian, ya, tidak ada
Tidak ada keinginan dari diri sendiri yang dia lakukan. Kebanyakan yang dilakukan adalah perintah dan juga kemauan majikan atau tuannya. Itu terjadi dan mental itu terjadi bagi orang-orang Israel. Ya. Sehingga kalau mungkin di kisah yang lain nanti kita akan lihat waktu mereka mau keluar, mereka masih punya keinginan untuk kembali ke Mesir ketika mereka mengalami masalah. Karena memang mental itu sudah terbentuk sekian lama, 430 tahun. Mental budak itu sudah mendarah daging dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi sebetulnya rencana Tuhan bagi orang Israel tidak seperti itu. Karena Tuhan berjanji bahwa umat Israel itu adalah umat pilihan. Dan mereka itu harus menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan. Sehingga saya percaya walaupun orang-orang Israel juga berdoa, tapi Tuhan sebetulnya tahu bagaimana orang Israel itu. Tuhan mempersiapkan mereka melalui yang namanya perbudakan itu. Mental mereka sebetulnya mau dibangun, tapi ternyata kita lihat mungkin di lain kali aja kita bahas itu, bahwa mereka setelah keluar dari Mesir, mereka masih ingat sebenarnya kepengen kembali ke Mesir. Ya, itulah bangsa Israel. Nah, kita lihat ayat yang barusan kita baca tadi itu adalah puncak di mana kekerasan hati itu ya mengalami ujungnya. Bagaimana kekerasan hati Firaun dan juga orang-orang Mesir waktu itu akhirnya menyerah. Tadi kita baca pada malam itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu apa? Membunuh anak-anak sulung yang ada di Mesir, anak-anak sulung, mulai dari istana Bapak Saudara sekalian ya. Bahkan sampai di orang-orang tawanan. Nah, kalau kita bicara anak sulung itu biasanya itu kebanggaan. Anak sulung itu biasanya itu sesuatu yang sangat dibanggakan. Betul ya? Mungkin masih terbawa sampai hari ini. Anak sulung itu biasanya jadi andalan, ya. Anak sulung biasanya jadi ahli waris gitu ya. Tapi tiba-tiba tanpa disangka-sangka Bapak Saudara sekalian, tiba-tiba semua anak sulung itu dibunuh oleh Tuhan. Bisa kita bayangkan kondisi atau suasana di Mesir saat itu. Alkitab katakan semua rumah orang-orang Mesir itu penuh dengan ratapan, penuh dengan tangisan. Terjadi kepanikan, terjadi kehebohan luar biasa di Mesir. Kenapa? Karena semua anak sulung itu meninggal. Anak yang disayang-sayang, anak yang dibangga-banggakan, tiba-tiba diambil sama Tuhan. Itu terjadi satu kepanikan yang luar biasa. Kenapa itu terjadi? Ya, karena ada yang namanya apa? Kekerasan hati. Ada yang namanya kekerasan hati yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Mesir yang dipimpin oleh Firaun waktu itu. Padahal Tuhan mau kan supaya bangsa Israel itu dikeluarkan. Sudah bolak-balik ada hamba Tuhan ngomong, Musa dan Harun, bolak-balik negosiasi dengan Firaun. Ayo, biarkan kami pergi, biarkan kami beribadah. Tapi ternyata Firaun dan juga para orang Mesir tidak mengizinkan, sehingga terjadi yang namanya apa yang menandai bahwa Tuhan itu sebutnya menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Ada terjadi yang namanya tulah, ya, tulah. Tadi pagi sempat kita bahas apa itu tulah. Ada 10. Bisa disebutkan? Tulah pertama, air menjadi darah. Jadi air menjadi darah itu, waduh, betapa bingungnya Bapak Saudara sekalian ya. Kita cuma air keruh dikit aja sudah kebingungan. Karena air ini kan itu adalah kebutuhan yang paling pokok, ya. Ketika air berubah menjadi darah, kita bayangkan bisa terjadi kepanikan yang luar biasa di Mesir. Tapi kekerasan hati itu masih tetap. Ya, terus kemudian apa? Tulah kedua adalah katak. Ya, nggak tahu model katak waktu itu ya, mungkin gede-gede ya. Kalau sekarang mungkin ya bisa disuike ya. Kataknya gede-gede. Walaupun gede-gede, tapi bagaimana mungkin hidup itu nyaman? Wong di kamar, di dapur, di toilet itu ada katak. Jadi itu sesuatu yang tidak nyaman karena memang itu bagian dari hukuman. Setelah katak apa? Nyamuk. Sampai di rumah yang ada nyamuk, saudara sekalian. Jangankan nyamuk yang banyak, nyamuk sedikit aja kita sudah teriak-teriak itu. Ya. Apalagi nyamuk yang diberikan adalah nyamuk yang betul-betul karena tulah. Jadi nyamuk yang ya tentunya membuat hidup tidak nyaman, bahkan mungkin bisa mengancam nyawa, ya.
Nyamuk, di mana-mana ada nyamuk. Nyamuk 1, 2, atau 10 aja kita sudah kebingungan. Apalagi seluruh ruangan itu ada nyamuk. Aduh. Tapi Firaun tetap keras hati. Yang keempat apa? Lalat, ya. Jadi air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat. Dan disebut itu lalat pikat, bukan lalat biasa. Lalat pikat itu gede-gede. Ya, dan lalat pikat itu memang ya lebih banyak menggigit atau menghisap darah hewan. Ya, tapi itu ada di mana-mana. Jangankan banyak, sedikit aja kita sudah rasanya gimana tuh kalau ada lalat. Ini seluruh Mesir itu dipenuhi dengan lalat pikat. Aduh, hidup itu nggak nyaman ya tentunya. Terus kemudian setelah lalat apa? Penyakit sampar. Jadi Tuhan masih izinkan semua yang diserang itu masih ternak. Lalat pikat itu memang intinya dia suka menghisap darah hewan. Nah, kalau sudah digigit sama lalat pikat itu bisa terjadi infeksi yang luar biasa. Setelah lalat pikat selesai, terjadi yang namanya penyakit sampar, di mana sebagian besar hewan peliharaan itu mati. Karena apa? Karena penyakit sampar. Setelah penyakit sampar selesai, Firaun masih berkeras hati. Apa yang diberikan? Bara. Apa itu bara? Bara itu bisul. Hampir seluruh badan itu penuh bisul. Dan bisul-bisul yang bisa menyebabkan orang demam. Biasanya, waduh, bisul yang sangat hebat. Ya, itu namanya bara. Bisul satu aja sudah nggak tahan kadang-kadang, apalagi hampir seluruh badan itu ada bisul. Dari istana sampai orang tawanan. Itu terjadi. Selesai bisul apa? Hujan es. Nah, setelah hujan es ada belalang. Setelah belalang ada gelap gulita. Ya, gelap gulita. Susah, orang yang biasanya dandan percuma dandan, nggak kelihatan waktu itu, ya kan? Mau pakai lipstik model apapun, Alkitab katakan gelap itu, ketika gelap itu terjadi, kita bersebelahan dengan temannya tidak bisa kelihatan. Gelap gulita, gelap pekat. Jadi mau beraktivitas susah. Jadi ya orang ya sudah diam-diam aja, tidur aja sambil nahan lapar. Betapa sengsaranya itu. Tetapi masih belum cukup. Tapi kemudian terjadi yang namanya tulah ke-10. Yaitu kematian anak sulung. Nah, peristiwa inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kemudian akhirnya Tuhan suruh bangsa Israel untuk memperingati peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini harus diperingati? Sebagai Paskah pertama. Kenapa? Karena kematian anak-anak sulung di bangsa Israel, di bangsa Mesir, ya, itu dilakukan karena tulah. Dan di Mesir itu ada hidup juga orang-orang Israel yang jutaan, Bapak Saudara sekalian. Tapi yang mengalami kematian, yang mengalami dibinasakan itu cuma orang Mesir. Ini luar biasa, Bapak Saudara sekalian. Nah, kenapa orang Israel tidak mengalami kematian? Karena ada yang namanya Paskah pertama itu. Ya. Jadi Paskah pertama itu dilatar belakangi dengan situasi ini, Bapak Saudara sekalian. Bahwa anak-anak sulung binasa, anak-anak sulung Mesir binasa, tapi anak-anak sulung orang Israel itu tidak binasa. Kenapa tidak binasa? Karena Tuhan sudah mengingatkan bahwa ketika nanti tulah ini terjadi, orang Israel itu harus mempersiapkan domba yang terbaik, dipelihara sampai pada saatnya kemudian nanti akan disembelih. Dan ketika disembelih, darahnya itu akan dioleskan di pintu-pintu orang-orang Israel. Jadi ketika malaikat maut mendatangi anak-anak sulung waktu itu, ketika melihat darah yang ada di ambang pintu, malaikat maut itu lewat. Jadi dilewati. Yang dia datangi adalah rumah-rumah yang tidak ada darah. Nah, rumah-rumah yang tidak ada darah, di situ yang terjadi yang namanya kematian. Sehingga Paskah kita itu memang diambil dari kata bahasa Ibrani yang pertama sebetulnya Pesah. Pesah atau Pesah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Passover. Ya. Apa? Passover artinya apa? Dilewati.
dilewati. Jadi yang betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau merayakan Paskah, enggak usah pakai apa namanya? Menyebut Happy Easter ya. Lebih bagus apa? Happy Passover. Ya, kadang-kadang kita terlalu ikut-ikut tren ya bahasa Inggris Happy Easter ya. Tapi lebih pas Happy Passover. Karena itu artinya dilewati, ya. Ini kita lihat maut itu melewati orang-orang Israel. Kenapa? Karena ada korban darah. Ya. Maut itu dilewati. Maut itu dilewatkan kepada orang Israel karena ada yang namanya penebusan. Ya. Karena ada darah domba yang dicurahkan. Sehingga bangsa Israel akhirnya bisa keluar yang tadinya 430 tahun hidup dalam perbudakan, 430 tahun terkungkung di dalam yang namanya penindasan. Mereka tidak ada kebebasan sama sekali. Tapi ketika ada penebusan darah, mereka akhirnya dibawa keluar. Sama-sama katakan, dibawa keluar. Kita lihat melalui peristiwa Paskah, Bapak Saudara sekalian, bangsa Israel itu akhirnya keluar dari tanah Mesir, yang kemudian peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu disebut dengan Exodus, besar-besaran. Ya. Mereka keluar dari tanah Mesir. Exodus kalau bahasa kita apa ya? Imigrasi ya. Emigrasi ya. Emigrasi atau imigrasi? Emigrasi ya, emigrasi. Dari suatu negara keluar berpindah ke negara lain. Yang keluar berapa orang, Bapak Saudara sekalian? Berapa orang tadi? 600.000 laki-laki, ya, belum anak-anak katanya. Kalau kita hitung secara normal saja, 600.000 laki-laki, kalau dia punya istri, berarti tinggal dikali 2 ya, betul? Jadi berapa? 1.200.000. Itu suami istri belum anak-anak. Kalau punya anak 2 berapa? Karena orang Israel zaman itu ya bukan cuma punya anak 1. Rata-rata di atas 2, ya. Katakanlah 2 lah, ya, per keluarga. Berarti berapa? 1.200.000 tambah 1.200.000 sudah 2.400.000. Belum lagi kata firman Tuhan di ayat 38, bangsa-bangsa lain yang tinggal di Mesir, yang tadinya sebetulnya tidak ada hubungan dengan orang Israel, juga sama. Mereka itu juga keluar dari Mesir. Ya katakanlah mereka berapa? 100.000 lah, ya kan? Jadi sudah berapa? 2,5 juta. 2,5 juta orang itu kalau dibuat barisan, tadi saya sudah bilang, dibuat barisan untuk keluar, ya, secara rame-rame, mungkin dari sini sampai Lamongan atau Tuban sana barisannya. Ya, panjang. Karena apa? Belum lagi hewannya, lembu, sapi. Waduh, panjang sekali. Dan mereka akhirnya dibawa keluar. Dan firman Tuhan bilang, mereka itu dipaksa keluar dengan cepat. Ya. Bersegera mereka itu keluar dari Mesir. Dan mereka dibawa keluar untuk menuju kepada yang namanya Tanah Kanaan. Jadi lewat peristiwa ini, Bapak Saudara sekalian, mari kita melihat dan mengambil nilai-nilai yang berharga. Lihat peristiwa Paskah ini, karena sekali lagi tadi pagi juga saya sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh asal merayakan Paskah. Paskah, apa yang dipikirkan kalau Paskah? Sedia telur, apalagi hadiah-hadiah dan sebagainya. Padahal justru ada hal-hal yang penting yang harus kita ambil nilainya supaya itu kita hidupi, bukan cuma sekedar merayakan. Karena perayaan cuma membawa kita tuh pada suatu euforia yang mungkin akan berlalu begitu saja. Tapi kalau kita mencari nilai-nilai yang berharga dari perayaan Paskah itu, kita akan menemukan bahwa kita itu betul-betul adalah umat Tuhan, ya, yang mengalami yang namanya tadinya juga kita hidup terkungkung, kita hidup di dalam dosa, ditindas oleh dosa, kita diperbudak oleh dosa, ya. Tapi kemudian akhirnya ada penebusan, darah anak domba yang kudus, darah anak domba yang tidak bercelah. Jadi peristiwa itu, Bapak Saudara sekalian, itu juga terjadi di Perjanjian Baru, yang kemudian kita ada di dalamnya, ya. Jadi gambaran orang Israel itu diperbudak di Mesir, itu adalah gambaran di mana orang-orang yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dulunya kita juga mengalami hal yang sama.
Dulu kita hidup dalam perbudakan dosa, kita hidup dalam penindasan, kita hidup dalam ketidakbebasan. Dan hidup kita selalu kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita diperbudak oleh dosa. Prinsip hidup kita, patokan hidup kita selalu seperti dengan orang dunia, Bapak Saudara sekalian. Prinsip hidup duniawi. Tapi setelah kita mengalami penebusan, setelah kita mengalami yang namanya mengalami karya penebusan dari darah anak domba yang kudus, harusnya kita juga sama dengan bangsa Israel. Kita harusnya eksodus. Sama-sama katakan eksodus. Keluar. Kita keluar dari perbudakan. Nah, hari ini kan kita sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Perbudakan apa yang dimaksud? Perbudakan apa? Dosa. Atau perbudakan keduniawian, Bapak Saudara sekalian. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus, harusnya kita keluar. Makanya beberapa waktu yang lalu kita diajarkan bahwa kita ini harus hidup dalam apa? Dalam kekudusan. Kita harusnya terpisah, harus mengalami hidup yang terpisah, tidak seperti apa yang orang dunia lakukan. Karena kita sudah mengalami yang namanya karya penebusan yang dari Tuhan, Bapak Saudara sekalian. Alkitab katakan bahwa penebusan yang Tuhan lakukan buat kita itu adalah penebusan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ya. Kenapa sangat mahal? Karena Dia sendiri, Allah sendiri, Bapak Saudara sekalian. Allah sendiri yang punya inisiatif untuk menebus, untuk membebaskan kita dari dosa. Lewat apa? Lewat Dia datang sendiri ke dunia menjadi domba sembelihan. Yang darahnya dikorbankan, yang tumpah di Kalvari atau di Bukit Golgota. Supaya apa? Supaya kita yang tadinya dikungkung, yang tadinya dibelenggu, yang diperbudak oleh dosa, kita keluar, kita eksodus, kita keluar. Ya. Makanya kitab Keluaran ini tema utamanya adalah eksodus atau keluar. Keluar dari cara duniawi, keluar dari prinsip hidup duniawi. Kita memasuki hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya kita lihat bagaimana mereka juga mengalami proses hidup yang akan membentuk mereka apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Ya. Yang kemudian ketika proses itu ada yang kepengen kembali, ada yang kepengen kembali. Padahal tadinya tuh mereka bersama-sama dengan Musa sudah minta izin sama Firaun. Bolehkah kami pergi dan kami mau keluar dari negeri Mesir dan kami mau pergi beribadah kepada Tuhan Allah kami. Tapi dengan keras hati Firaun tidak membolehkan. Tapi akhirnya ketika ada yang namanya kematian anak sulung, maka diberi kebebasan. Bahkan tadi pagi juga sudah kita bahas. Bahkan bukan cuma sekedar suruh pergi. Ada peristiwa yang sangat luar biasa terjadi bagi Firaun. Pergi, tidak apa-apa, silakan pergi beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jangan lupa doakan saya. Nah, tadi kan kita sudah baca itu. Firaun itu minta didoakan. Kita melihat bagaimana karya penebusan Tuhan bagi umatnya. Ya, ternyata juga membawa dampak keselamatan. Orang lain itu bisa percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita syukuri. Ada beberapa hal, Bapak Saudara sekalian, mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan tadi pagi. Kita akan melihat, ya, apa yang Tuhan lakukan ketika Paskah itu terjadi, ya, bangsa Israel itu mengalami yang namanya penebusan. Ternyata setelah penebusan masih ada karya-karya yang luar biasa juga Tuhan kerjakan. Ya. Karya-karya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang Israel waktu itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, kita lihat setelah mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang Tuhan lakukan kepada mereka? Bahkan mungkin sebelum mereka keluar, Tuhan sudah persiapkan itu. Kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan perkara yang luar biasa. Di situ dikatakan bahwa sebelum mereka keluar dari Mesir, apa yang disediakan? Tuhan sudah sediakan makanan-makanan yang mereka akan bawa. Ya, lewat siapa, Bapak Saudara sekalian? Lewat orang Mesir.
Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu berkarya secara luar biasa bagi orang-orang atau umat-umat pilihannya, kepada orang-orang yang dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Kita adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu sendiri bahwa orang Israel adalah orang atau umat pilihan Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Mereka itu akan berjalan ke padang gurun sehingga Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan. Kalau kita lihat Bapak Saudara sekalian, selain mereka diberikan persiapan bekal untuk perjalanan, ya, Tuhan juga melakukan mujizat banyak ya di perjalanan. Tuhan sediakan tiang awan. Kenapa ada tiang awan? Karena kalau di padang gurun, Bapak Saudara sekalian, itu panasnya minta ampun. Panas sekali. Sehingga ada tiang awan yang menghalangi matahari, sehingga mereka berjalan berteduh seperti pakai payung. Ya. Tapi kalau dinginnya juga dingin sangat ekstrim, ya. Sehingga Tuhan kasih apa? Apa? Untuk apa tiang api? Selain untuk menerangi, juga untuk apa? Menghangatkan. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi artinya apa? Setelah mengalami karya penebusan, orang-orang Israel itu mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita anak-anak Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita eksodus dari kehidupan duniawi, percaya bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kadang-kadang ada yang berpikir bahwa aduh, kalau kita bekerja terlalu jujur, kalau kita terlalu ini, rasanya kita tidak dapat keuntungan di dalam bisnis. Bukan begitu cara berpikirnya kalau kita sudah mengalami karya penebusan. Ketika kita sudah mengalami karya penebusan oleh Tuhan, saya percaya yang lain-lain juga Tuhan akan sediakan, termasuk yang namanya pemeliharaan. Ya. Tuhan akan pelihara. Perjalanan hidup kita pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, seperti kesaksian Daud dikatakan apa? Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi aku tidak pernah melihat apa? Orang benar meminta-minta, ya. Pasti ada pemeliharaan Tuhan ketika kita sudah hidup dalam kebenaran melalui karya penebusan Tuhan. Tidak usah takut. Tidak usah gentar karena kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya walaupun kadang-kadang memang ketika kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga jasmani ini, waduh bagaimana ya kondisi hidup kita misalnya, waduh kerjaan ini bermasalah, waduh ini situasi dunia lagi sulit. Tidak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Dia bukan cuma duduk diam di surga, tapi dia bilang dia Immanuel. Dia beserta dengan kita. Kita akan mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi setelah pasca mereka mengalami karya penebusan, mereka juga mengalami apa? Karya pemeliharaan Tuhan yang percaya bahwa kita ada hidup dalam jaminan Tuhan, katakan amin. Kita dijamin oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Ya, terus yang kedua, saudara-saudara, kita lihat bahwa ya, kita lihat tadi di ayat yang ke-38 atau berapa bunyi tadi, kita lihat bahwa orang-orang Israel itu diberi apa? Emas, perak, dan kain. Saudara, siapa yang dikasih emas, perak, dan kain? Orang Israel. Siapa mereka di Mesir? Mereka yang tadinya adalah budak. Mereka yang tadinya adalah orang-orang yang ditindas. Ya. Yang tadinya jangankan mungkin punya emas atau perak. Punya baju aja mungkin mereka punya baju yang apa adanya. Karena apa? Mereka budak. Tapi kita lihat. Ya. Kita lihat bagaimana cara Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel itu betul-betul semakin diteguhkan dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Maka Tuhan apa? Tuhan kasih mereka emas, perak, dan baju atau kain yang indah. Alkitab mencatat. Ini berbicara tentang apa, saudara sekalian? Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akhirnya memberi atau memuliakan bangsa Israel. Dari yang tadinya hina, dari yang tadinya budak ditindas, Tuhan angkat mereka, diberi kemuliaan. Kalau mereka betul-betul mau keluar dari Mesir. Kalau mereka tidak keluar dari Mesir, nggak dikasih. Jadi pelajaran penting yang saya dapat di sini, Bapak Saudara sekalian.
ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengalami karya penebusan, saat kita ambil keputusan untuk meninggalkan prinsip-prinsip duniawi, saat kita tinggalkan segala prinsip-prinsip kuasa kegelapan, saat kita tinggalkan hidup kita yang tadinya diperbudak oleh dosa, ketika kita masuk dalam kebenaran, Tuhan yang akan angkat hidup kita, Tuhan akan muliakan hidup kita. Sehingga yang tadinya mungkin kita seringkali mengalami, aduh saya dihina, saya dikucilkan, saya tidak dipandang. Percayalah Bapak Saudara sekalian. Ya, Tuhan yang akan muliakan kita. Seperti bangsa Israel mengalami. Ya. Tadinya mereka itu hidup dalam kehinaan. Hidup di dalam yang namanya apa? Karena mereka diperbudak, yang pasti hidup mereka miskin, betul? Tapi akhirnya Tuhan angkat mereka, dikasih emas. Emas itu melambangkan logam mulia, perak. Dan saya percaya Bapak Saudara sekalian, seperti apa yang dialami oleh orang Israel, kita juga di zaman sekarang akan mengalami. Saat kita ambil keputusan untuk berpindah dari kehidupan yang tadinya mungkin dipimpin oleh keduniawian, dipimpin oleh kedagingan, kemudian kita berpindah dari kehidupan yang dipimpin oleh roh yang hidup dalam kebenaran, kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Ya, dengan caranya Tuhan tentu. Ya, Tuhan akan muliakan hidup kita. Kalau masuk surga itu sudah pasti, ya. Siapa yang yakin pasti masuk surga? Wah, pasti kita dimuliakan di surga. Tapi apakah di dunia kita tidak dimuliakan? Kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Jadi jangan khawatir Bapak Saudara sekalian. Kita lihat. Nah, setelah Tuhan buat mereka keluar, eksodus dari Mesir menuju kepada Kanaan, Tuhan pelihara mereka. Terus yang kedua, Tuhan muliakan mereka, dikasih emas, perak, dan juga kain-kain yang indah. Yang ketiga kita lihat mungkin di ayat-ayat terakhir tadi itu, di ayat 42 kalau nggak salah, di situ dikatakan bahwa waktu mereka itu berjalan keluar dari Mesir, sampai akhirnya mereka itu ada di padang gurun seterusnya, mereka itu akan mengalami yang namanya penjagaan. Jadi Tuhan yang jaga mereka. Sama-sama katakan, saya dijaga Tuhan juga. Ya. Sehingga apa? Kita tidak perlu takut. Ya. Tadi saya sudah dari awal kita sudah bahas bahwa itu di padang gurun itu bukan situasi yang enak Bapak Saudara sekalian. Padang gurun itu berbicara tentang bagaimana proses kehidupan itu luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan sudah pernah izinkan saya, ya. Pernah ada di padang gurun yang di waktu itu kalau nggak salah di Abu Dhabi, ya. Waduh, cuacanya tuh panas sekali. Saya waktu pertama kali di sana, ya, jadi pas keluar dari mobil, pas turun di mobil waktu di padang gurun, waktu pas di kotanya, waktu masih city tour di Abu Dhabi itu masih biasa cuacanya. Walaupun memang sudah terasa panas, tetapi waktu kita di padang gurun, ya, di padang gurun karena kita ada tur yang namanya gitu tuh harus makan malam di padang gurun. Waduh, saudara sekalian, waktu saya keluar dari mobil, seperti apa ya? Bapak Ibu saudara sekalian tahu kalau kita lagi masak sesuatu, terus kemudian setelah mendidih terus kita buka, terus kena uapnya itu, terasa seperti itu. Ya, jadi panasnya minta ampun. Seperti itu di padang gurun. Ya. Terus kita juga pernah waktu itu kami dari Mesir mau menuju ke Israel lewat darat. Nah, kalau dari Abu Dhabi ke Mesir waktu itu naik pesawat, tapi dari Mesir ke Israel waktu itu kita tuh naik lewat darat. Itu juga harus melewati padang gurun, bukit batu dan sebagainya. Jadi saya bisa membayangkan, zaman dulu itu bisa seperti apa ya? Ekstrimnya cuaca di padang gurun. Tapi firman Tuhan ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dari sejak mereka keluar dari Mesir sampai akhirnya mereka berjalan di padang gurun, Tuhan yang menjaga bangsa Israel. Tuhan yang menjaga mereka. Ya. Percayalah Bapak Saudara sekalian, ya mungkin kadang-kadang kita menghadapi situasi atau resiko ya di dalam kita mau keluar dari kehidupan yang biasanya mungkin, dari pola hidup yang kita anggap wah ini biasa kita lakukan. Kehidupan yang sering kali kita lakukan
yang masih sama seperti orang duniawi. Ada hal, ada risiko mungkin yang akan kita hadapi, tapi percayalah bahwa Tuhan yang akan menjaga setiap langkah kita. Tuhan yang akan menjaga setiap aktivitas hidup kita. Jadi tidak usah khawatir, kita akan mengalami penjagaan Tuhan. Amin. Jadi itu yang terjadi ketika bangsa Israel itu betul-betul mengalami yang namanya eksodus keluar. Dan satu hal, ada beberapa hal tadi pagi kita juga sudah bahas, ya. Saya tambahkan sedikit. Bahwa peristiwa Paskah, peristiwa bagaimana Tuhan akhirnya menebus, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu juga ditandai dengan beberapa hal, ya. Itu juga terjadi yang namanya perubahan dalam kehidupan Firaun secara khusus, bahkan orang Mesir. Apa yang berubah dari mereka? Firaun yang tadinya keras hati, Firaun yang tadinya mungkin orang yang sombong, dia akhirnya diubahkan oleh Tuhan, ya. Diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang bisa lembut hati, dan kemudian kita bisa melihat itu ketika Firaun itu meminta doa kepada Musa, jangan lupa doakan saya, betul ya? Apakah ketika dia mengucapkan itu tidak menunjukkan kerendahan hati? Itu menunjukkan kerendahan hati, Bapak Saudara sekalian. Bayangkan seorang raja yang super power waktu itu, ya. Dia bisa bilang sama Musa, Musa, jangan lupa doakan saya. Kalau dia bisa ngomong begitu, artinya apa? Dia sebetulnya juga mungkin sudah percaya sama Tuhan. Yang tadinya dia tidak percaya Tuhan, dia bisa percaya kepada Tuhan. Jadi peristiwa Paskah juga mari kita tandai, Bapak Saudara sekalian, dengan kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, ya. Jangan cuma sekedar merayakan, tetapi kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, itu raja. Bagaimana dengan masyarakat atau bagaimana dengan warga Mesir sendiri? Alkitab catat bahwa mereka diberi kemurahan hati. Jadi mereka akhirnya bermurah hati. Yang tadinya mereka menindas, yang tadinya mereka itu mungkin memperbudak orang Israel, memperlakukan dengan tidak baik. Tapi akhirnya apa? Justru hal-hal yang mereka mungkin kumpulkan sekian lama, ya, yaitu emas, perak, dan juga kain-kain yang indah, itu diberikan kepada orang Israel. Jadi mereka itu punya yang namanya kemurahan hati. Ya. Ada perubahan, ada sesuatu yang berubah lewat peristiwa Paskah. Jadi saya berharap Bapak Saudara sekalian lihat khotbah saya hari ini, ya, bahwa dalam hidup kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus punya yang namanya perubahan. Saat kita merayakan Paskah, jangan cuma sekedar merayakan. Komitmen Tuhan, lewat Paskah ini juga saya mau berubah. Firaun aja berubah, orang Mesir aja berubah, masa saya nggak berubah? Amin. Terutama yang masih keras hati, yang susah mengampuni, kita harus mau berubah. Ya, saya mau berubah. Karena peristiwa Paskah itu adalah peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan itu betul-betul menunjukkan karyanya yang luar biasa. Ya, Alkitab Perjanjian Baru katakan bahwa Yesus adalah domba Paskah. Yesus adalah domba yang disembelih, yang ketika dia mati, ketika dia berkorban darah, kita yang harusnya binasa, kita dilewatkan, kita diluputkan, kita bebas dari kebinasaan. Lewat apa? Lewat kematian Kristus. Nah, Yesus sudah mati buat kita. Mari kita isi, mari kita bawa hidup kita, saudara sekalian, isi hidup kita. Dengan semakin hari semakin kita hidup diubahkan oleh Tuhan. Yang mau diubahkan Tuhan katakan amin. Kadang kita sudah komitmen, saya mau berubah Tuhan, tapi kemudian ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi tertentu, akhirnya kita kembali lagi dengan pola, dengan cara, dengan karakter duniawi. Harusnya hidup kita itu betul-betul sudah berbeda. Kenapa? Karena kita sudah pindah dari Mesir ke Kanaan. Harus beda budaya, harus beda sikap, beda perilaku. Ini yang harusnya kita taruh di dalam pikiran kita saat kita merayakan Paskah. Karena Paskah itu berbicara tentang kita bebas dari perbudakan dosa. Kita bebas dari perbudakan duniawi. Kita menang atas dosa.
Apa yang kita bahas tadi itu adalah latar belakang kenapa kita harus merayakan Paskah. Karena ada peristiwa ini yang terjadi. Ya. Ketika kita betul-betul punya kesadaran bahwa Paskah itu harus membuat kita berubah. Dan terus semakin lama semakin kita merayakan, semakin hidup kita diubahkan. Di sana kita akan mendapati akhirnya hidup kita semakin sama seperti Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Amin, Bapak Saudara sekalian. Mau diubahkan Tuhan? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan sama-sama berdoa, Bapak Saudara sekalian.